Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ready Astra. Sobat, pada bagian yang pertama sobat, atau part yang ke-1, pada 3 hari yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara untuk menentukan dinamo yang short sobat ya. Ya, tentunya kita mengetahuinya dengan cara mengukur sobat, mengukur dengan ampermeter di skala ohm pada masing-masing lilitan sobat ya, lilitan running, medium, low, dan starting ya. Ini running, medium, low, dan starting pada masing-masing keempat dinamo ini sobat, sebagai contoh gitu sobat ya. Hasil dari pengukuran sudah kita buatkan tabel sobat ini, dan kita nyatakan bahwa dinamo Panasonic yang ini kita nyatakan tidak bisa kita uji dengan listrik sobat ya, karena kita anggap lilitannya ada yang terbakar sobat. Kenapa? Karena nilai lilitan running itu lebih kecil daripada jumlah lilitan starting sobat, pada dinamo Panasonic yang harusnya running ini lebih besar sobat ya. Ya, kemudian yang kedua, low-nya ini terlalu kecil sobat ya. Jadi kita prediksikan antara lilitan starting, low, dan running ini ada yang konslet gitu ya, ada yang short kemudian terbakar ya, sehingga nilai hambatan pada lilitan running lebih kecil dari starting ya. Nah, Panasonic ini tidak bisa kita uji dengan listrik sobat, karena ini mungkin nanti KWH listrik kita akan turun ya, atau anjlok begitu ya. Ini kita pisahkan sobat, kita pisahkan. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang kedua nih sobat, atau part yang kedua ini kita akan uji dengan listrik sobat ya, ketiga dinamo ini sobat, yaitu Maspion, Miyako, dan Cosmos ya. Walaupun Cosmos ini kita kategorikan dinamo yang short ya, atau panas ini. Nanti kita uji dengan alat ukur sobat ya. Alat ukur saya punya ampermeter yang bisa mengukur derajat kepanasan begitu ya. Baik sobat, langsung saja ini saya sudah siapkan 3 buah kabel buntung ini. Kemudian ada ampermeter sobat. Ini saya gunakan ampermeter dengan merek Joyi sobat ya. Joyi JT102A sobat. Di sini ada untuk mengukur tingkat derajat ya, derajat Celcius atau tingkat panas begitu ya. Kita arahkan ke ini, ada gambar termometer ini. Kemudian ini selektornya kita kasih ke Celcius ya, derajat Celcius ini di atas sobat nih. Ya. Kemudian ini probe-nya sobat. Ini kabel probe-nya kita ganti sobat. Probe khusus untuk mengukur panas ya, tingkat panas. Ya, ini 2 kabel merah dan hitam kita sesuaikan dengan lubangnya ini, hitam ke hitam, merah ke merah begitu. Ini kemudian ujungnya begini sobat ya, 1 kabel aja nih. Nanti ini untuk mengukur tingkat panas ya, kita tempelkan di bodi dinamo ini ya, begitu ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya sobat, saya kalau mengukur running sobat, itu minimal kepalanya 4 sobat ya. Misalnya kayak ini 421 ini kita anggap normal ya sobat nih. 400 ya, pokoknya kepalanya 4 ya sobat ya. Apalagi 5 ini lebih bagus ya. Kemudian untuk starting sobat, kalau saya sering mengukur itu kepala 3 sobat. Nah, kalau ini ya seperti ini Maspion ini kepala 282 ini sebetulnya agak kurang sobat ya. Harusnya 300 berapa gitu ya. Nah, ini untuk Miyako ini saya pikir bagus nih, 372. Kemudian Cosmos ini harusnya kepala 3 depannya sobat, ini lebih kecil ya dari Maspion ini. Makanya ini saya golongkan panas sobat ya. Karena apa? Karena starting itu sobat, lilitan starting itu nilainya harus 2/3 ya, minimal 2/3 dari running sobat, dari running ya. Nilainya 2/3 dari running begitu. Kali ini kita uji ketiga dinamo ini, Maspion, Miyako, dan Cosmos ya. Oke, langsung saya sobat. Ya, ini sudah kita sambungan kembali sobat, ini kapasitornya. Ya, kita tahu pemasangan kabel kapasitor ini boleh bolak-balik sobat ya, boleh bolak-balik. Ya, ini ada Maspion, ada Miyako, dan ada Cosmos sobat. Dan untuk mengetahui dinamo yang short sobat, itu biasanya disetel atau dinyalakan dalam durasi 10 menit. Itu sudah bisa kelihatan sobat ya, tingkat panasnya ini
tidak bisa kita pegang dengan tangan sobat. Coba ini kita bikin tabelnya di sini. Ini saya tulis merek aja di sini. Kemudian 5 menit pertama, ya 5 menit pertama, kemudian 10 menit kedua, dan 15 menit ya ketiga gitu sobat ya. Ya kita ukur begini sobat, ini berapa nilai derajatnya ya. Ini ada Mas Pion, kemudian ada Miyako, dan ada Cosmos sobat. Ya, selanjutnya kita ambil kabel buntung ini sobat. Dari colokan kita tempelkan atau kita gabungkan ke kabel setrum ya. Ini untuk Mas Pion RRT ini sobat. Ini strumnya warna hitam. Kita gabungkan ke hitam begini tuh. Tuh. Kemudian satu lagi ke speed mana aja sobat, 1 2 3. Tapi yang kita ukur nanti dari speed 1 aja sobat ya, dari speed 1. Ini warna biru speed 1. Ya, kenapa speed 1? Karena speed 1 ini speed yang paling terpanjang sobat. Ya, kalau kita lihat di skema sini, nih sobat lihat nih. Nih, speed 1 adalah kita ukur dari setrum, dia paling terpanjang ya tuh. Jadi kita taruh di speed 1 sobat. Kemudian ini kita tutup untuk pengaman. Ya, begitu. Tuh. Speed 2 dan speed 3 kita isolasi. Ya, gitu. Mas Pion sudah kita sambungkan dengan kabel buntung. Kemudian Miyako juga sama, ini kabel buntung sobat. Ini untuk Miyako. Miyako kita tahu setrumnya adalah warna biru sobat ya. Strum langsung biru. Kemudian speed 1 atau low warna abu-abu. Nah ini. Jadi dari colokan 2 kabel kita gabung ke setrum biru dan speed 1 abu-abu. Tuh. Kalau dari colokan bolak-balik nggak apa-apa sobat ya, karena ini harus AC ya. Ini satu lagi ke abu-abu speed 1 atau low. Ya, kita isolasi supaya aman. Tuh, kemudian speed 2 dan 3, oranye dan merah, ini kita isolasi ya sobat ya, ujungnya ya. Supaya aman. Oke, tuh. Ya, Miyako sudah terpasang. Cosmos juga sama dengan Miyako sobat. Untuk setrum warna biru ini, dan speed 1 atau low warna abu-abu. Ya, ini dari listrik bolak-balik kita tempelkan satu di setrum warna biru. Untuk Cosmos dan Miyako sama, ini satu kabel lagi dari colokan ke speed 1 begitu. Ya, kita isolasi. Kemudian speed 2 dan speed 3 nya juga kita isolasi supaya aman gitu. Oke, tuh. Oke sobat ya. Jadi kalau kita melihat di dinamo, merek-merek dinamo ini jangan main di warna sobat ya. Karena warna bisa beda-beda, tapi main di jalur. Misalnya ini jalur setrum warna biru. Untuk Cosmos dan Miyako sama warna biru setrum. Kemudian kalau untuk RRT sobat, setrumnya warna hitam begitu ya. Nih warna hitam ya. Jadi jangan main di warna sobat ya, harus hati-hati, tapi main di jalur ya. Ini sudah tersambung 3 colokan untuk Mas Pion, Miyako, dan Cosmos sobat ya. Kemudian ini kita pasang isolasi supaya terlihat. Ini selektor kita arahkan ke Celsius, ini yang ada derajat Celsiusnya nih.
ada tanda C di atas sobat ya. Nah ini adalah suhu ruang sobat ya. Suhu ruang yang ada di tempat saya ini sekitar 32 sekarang sobat. Nah nanti setelah 5 menit pertama kita ukur sobat berapa derajat ya. Kemudian 10 menit kedua kita ukur juga berapa derajat. Kemudian 15 menit ketiga ini kita ukur berapa derajat. Jadi setiap 5 menit kita ukur sobat ya. Ya kemudian ini sudah saya siapkan colokan ya, saya taruh di sini biar kelihatan sobat. Ya ini masing-masing secara bersamaan kita colokin ke listrik sobat ya. Nih ini ada Mas Pion, Miyako dan Cosmos ya, kita colokan ke listrik sobat. Nih tuh nyala, satu lagi nih iya nyala tuh ya. Kita mulai. Oke 5 menit pertama sobat ya. Ya jadi dalam stopwatch ini sobat yang bergerak cepat ini second sobat ya, second ya. Kemudian yang tengah ini adalah detik, 48 detik. Kemudian yang sini adalah menit sobat. Ini kita baru 1 menit sobat ya, 1 menit. Ya sudah 4 menit. Ini kita siapkan dulu ke Celsius ya, tanda C sudah nongol. Taruh di mana sobat, kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Ya hampir 5 menit sobat. Kita lihat ya, 5 menit pertama kita ukur sobat ya. Kita ukur nih sobat ya. Ini kita tempelkan ke bodinya sini tuh. Kita lihat sobat di apometer derajat ini ya, 39 derajat sobat. Untuk Mas Pion 39 derajat. Ini 5 menit pertama. Kemudian untuk Miyako hati-hati sobat. Ya sama 39 derajat kira-kira begitu, 39 sama. Untuk Cosmos ini ya, untuk Cosmos sudah mencapai 43 sobat tuh ya, 43 sobat ya. Ini tetap berjalan terus waktunya. Ya kalau kita pegang dengan tangan sobat, ini masih bisa kita tahan ya dengan tangan panasnya. Tuh. Ya ini kalau Cosmos sudah mulai panas banget sobat ini ya, sudah panas nih Cosmos ini, yang ini. Aduh salah sobat, ini salah sobat ya, ini salah, ini 39 di sini ya, salah saya. Ini 43 di sini sobat. Maaf, mohon maaf, salah meletakkan ini. 5 menit pertama 39 Mas Pion, Miyako 39 dan Cosmos 43 sobat. Salah saya, bukan di sini. Oke, sekarang 10 menit yang kedua sobat. Nih, kita arahkan ke Celsius ini. Suhu ruang tetap 32 derajat. Ya ini kita tempelkan ya, 8, 9, 10 menit ya. 10 menit kedua kita tempelkan di sini ya, 40 ya, 43. 10 menit pertama untuk Mas Pion 43. Untuk Miyako kita cek ya, 43 juga sama begitu, 43 juga sama. Kemudian untuk Cosmos di mana ini ya, kita tes
Ya, sudah mencapai 50 sobat. Ya, sudah mencapai 50 untuk Cosmos ini. Tuh sobat ya. Nih. 10 menit kedua Mas Pion 43, Miyako sama 43, dan Cosmos udah mencapai 50 sobat derajat ya. Ya, 14 menit. Ya, dikit lagi. Suhu ruang tetap 32 33. Ya, 15 menit. Yang ketiga kita tes. Ya, 51 sobat. Sekitar 51 ya. Untuk Mas Pion, kemudian untuk Miyako berapa nih Miyako? Ya, 45. Miyako 45. Kemudian untuk Cosmos sobat. Cosmos berapa ini? Ya, 52 sobat. Cosmos 52. Iya. Ya, ini sobat hasilnya ya. Oke, kita matikan. Ya, ini sobat hasilnya. 5 menit pertama Mas Pion ini 39, kemudian Miyako juga 39, dan Cosmos 43 ya, 5 menit pertama. Kemudian 10 menit kedua ini Mas Pion 43, Miyako 43, dan Cosmos sudah mencapai 50 derajat. Kemudian 15 menit ketiga untuk Mas Pion ini 51 derajat. Ini cukup panas sobat ya. Miyako tetap 45, stabil lah gitu sobat ya. Kemudian untuk Cosmos 52 sobat. Jadi untuk Mas Pion dan Cosmos ini tergolong panas sobat ya. Ini tergolong panas ini. Karena ini adalah RRT nih sobat nih. Dinamo RRT itu panas sobat ya. Dinamo RRT panas. Untuk Cosmos 52 sobat. Nih. Nah, sekarang kita pegang pakai tangan sobat ya. Kita pegang pakai tangan ini. Ya. Nah, ini udah panas sekali sobat ya. Hampir tidak tahan nih sobat. Untuk Miyako masih ditahan, masih bisa. Kemudian untuk Cosmos, waduh panas banget sobat. Ini panas sekali. Ya, jadi yang panas nih dua nih sobat nih. Untuk 15 menit ya. 15 menit ini tergolong Mas Pion karena ini RRT sobat. Kita lihat di sini di tabelnya ini. Nah, begini kita lihat di tabelnya. Tuh, kita lihat di tabel sobat. Untuk Mas Pion karena jumlah startingnya ini lebih kecil ya, kurang ya. Startingnya kurang nih 282 ini. Jadi saya bilang ini tergolong panas sobat ya. Ini RRT ini sobat. Ini karena Mas Pion RRT ini sobat. Kita tahu dinamo RRT itu mudah panas sobat. Ya, ternyata di startingnya dia kurang panjang. Kemudian Cosmos ini di startingnya kurang panjang, dan di lomnya juga dia tidak seimbang ya. Jadi ini juga panas sobat. Mas Pion ini tergolong panas. Begitu panas. Kemudian untuk Cosmos sobat, untuk Cosmos ini dia panas sekali sobat. Atau overhead ya. Ya. Sehingga untuk Cosmos ini kita tidak gunakan sobat ya. Kita tidak gunakan. Silakan sobat kalau menemukan begini dipegang, ini panas sekali sobat ini. Ini saya pegang ini panas sekali sobat. Nah, ini udah nggak tahan sobat. Tapi kalau ini Miyako masih bisa tuh, bagus ya. Kemudian untuk Mas Pion ini RRT ini juga panas sekali sobat ini. Panas ya. Tapi untuk Mas Pion dia terbantu sobat ya, terbantu dengan ini. Dengan runningnya yang panjang ya sobat ya. Terbantu. Jadi masih bisa kita pakai lah sobat ya, masih bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk yang Cosmos ini jangan sobat, ini panas sekali. Kesimpulannya kalau sobat tidak memiliki alat ini sobat, tidak memiliki alat ini, silahkan sobat pegang aja sobat ya. Selama maksimal 15 menit sobat pegang aja ya. Dinamonya akan panas sekali, dan itu kita kategorikan short ya, atau ada yang bagian konslet begitu ya di lilitannya. Kemudian apabila 15 menit kita pegang masih bisa tahan ya, dia termasuk bagus sobat.
Ini juga rada panas sobat ini. Ya itu saja sobat review kita pada kesempatan hari ini. Silakan sobat dicoba seperti apa yang kita lakukan ini sobat ya. Karena sobat sekali lagi karena sobat tidak memiliki alat ini ya cukup dipegang ya sobat. Dipegang ya. Apabila panasnya tidak bisa ditahan oleh tangan ya itu berarti dia short gitu, sobat. Silakan sobat gulung ulang atau ganti dinamo baru sobat. Tapi kalau saran saya ya cari gulung ulang dengan tukang gulung yang bagus itu sobat ya. Tentunya memperhatikan jumlah lilitan running dan starting gitu sobat ya, kayak ini. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.